pensiun. Filipi 2 nomor 6, yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, lihat dia pensiun, melainkan teos telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pensiun dia jadi Tuhan. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Pensiun, Tuhan Anda pensiun. Ini persis dengan ajaran Trimurti. Brahma turun menjadi siapa? Arjuna, Krishna dan seterusnya. Nih, coba lihat. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dengarkan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, si Theos telah merendahkan dirinya, dan si Theos taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang kayu salib. Tuhanmu pensiun, habis itu menjadi manusia, habis itu dibunuh sama manusia. Ini kan yang Anda sembah. Ini kan Tuhan yang pensiun dari Tuhan, ini yang Anda sembah. Betul? Maka belajar Gurunda, gitu, Gurunda, belajar. kok suaranya kecil, Gurunda, pecah-pecah. Gitu ya. Saya pakai iPhone soalnya. Ada di situ. Emang Gurunda? Jangan ada lah. Enggak, ini Nah, jadi saya mau jawab dulu. Saya mau jawab dulu. Iya. Ya, Iya. silakan. Kecil suara saya ya. Lebih kecil saya tapi jelas kok Gurunda. Lebih kecil dari biasanya tapi jelas kok di saya. Jelas. C pecah. Iya sih, pecah sih. Cuman masih bisa terdengar. Ya. Tapi jelas, Gurunda, jelas. Ya, lanjut. Oke. Lanjut. Jelmaan itu gimana jelmaan? Misalkan saya ini buat video saya di HP. Saya buat video, tuh saya sebarkan video saya rusak nggak? Video saya rusak, saya rusak. Ini yang disebut jelmaan. Soalnya makanya logikamu terlalu dangkal. Nggak ada kata soalnya yang di dalam, dengar Bung. Anda tafsir ayat seenak sabar, Anda. Bung, Anda membawa itu. Anda mencontohkan Tuhan itu seperti video. Sekarang bukan video begitu, bukan begitu, Pak. Saya mencontohkan jelmaan itu, ibaratkan begini loh. Bang Zuma buat video, Bang Zuma buat video, terus videonya Bang Zuma sebarkan. Ketika orang menonton video Bang Zuma, videonya rusak, kasetnya rusak. Apakah Bang Zuma ikut rusak? Enggak begitu. Enggak begitu. Betul. Nah, sekarang saya balik. Anda membuat video, Anda yang membuat video Anda aku beli, aku putar, habis itu aku kencingin video itu. Apakah saya kencingin Anda? Apakah saya kencingin Anda? Ketika saya kencingin kaset video Anda, apakah saya kencingin Anda? Lah, Anda mengkencingkan kaset video saya, bukan berarti bukan saya yang Yesus ketika dikencingi, siapa yang dikencingi? Yesus atau Tuhan? Apa? Yesus nggak pernah dikencingi. Anda jangan kena dia. Makanya yang mati di atas tiang salib itu bukan Tuhan. Yang mati di atas tiang salib itu pengganti Nabi Isa alaihi salam, orang fasik, orang munafik, pengkhianat yang dijual, dibumbuhi oleh orang-orang Farisi, dijual kepada orang Yahudi dan Romawi, Romawi dan Yunani, dijadikan Tuhan pengganti Theos. Mampus. Ada lagi? Anda dulu saya tanya, Anda paham nggak apa itu arti nama Yesus? Anda tahu arti nama Yesus? Yesus itu bahasa Yunani. Yesus dalam bahasa Latin, terjemahkan sendiri. Saya nggak berani, nanti saya dibilang penghujat lagi. Yesus itu apa? Yesus dalam bahasa Latin. Bahasa Latin adalah induk daripada bahasa Yunani. Anda ketik sekarang di Google, Yes spasi sus artinya apa? Saya nggak berani. Enggak. Loh,
Bukan bahasa Ibrani itu bahasa Arti nama Yunani Yesus itu. saja Anda nggak tahu. Ya Allah yang karim. Arti nama Yesus saja Anda nggak tahu, gimana Anda mau jelaskan Yesus? Nggak pernah Coba baca Anda yang Alkitab jelaskan. berarti Coba Anda yang jelaskan Yesus ke saya. itu gabungan dari Joshua Yasa. Itu Joshua bahasa Yasa itu Ibrani, kok artinya larinya ke situ? Hehehe. Allah penyelamat. Kalau Anda hanya menerjemahkan nama Allah penyelamat, Bahasa- berarti Allah penyelamat itu lebih dulu Yosua bin Tunggu Nun. dulu. Siapa yang Tunggu pertama dulu. kali menggunakan nama Yosua? Siapa? Nama Yesus saja Anda nggak paham. Oke, Anda mengatakan Yesus saja Yosua. Anda nggak Sekarang paham. saya tanya, Gimana saya siapa mau- manusia itu? pertama di atas Yesus muka bumi itu ini yang menggunakan kata Jehovah nama penyelamat. Yosua? Siapa manusia pertama sebelum anak Maria menggunakan nama Yosua? Siapa? Oh, perjanjian lama tidak menggunakan nama Yesus. Karena Nenek perjanjian lama Mukiper yang melanjutkan dakwah Musa siapa? Yang melanjutkan dakwah Musa siapa? Yang Namanya menampakkan siapa? diri kepada Musa, Yosua. kepada Yesaya itu Yesus. Itu Yesus. Aduh, bahaya itu ini. Yesus. Bahaya Tunggu ini. dulu. Yang menampakkan, tunggu dulu, saya mau jelaskan. Yang menampakkan diri kepada Musa, kepada Yesaya, yang menampakkan itu Kau lagi Yesus. medan pirang, matilah kau. Itu Yesus, itu Yesus. Makanya Ini kan Yesus nama Latin, tunggu dulu. nama Latin, Tidak ada seorang nama pun yang Yunani. nama Yunani Yesus. lagi. Yes. Yesus itu artinya gabungan Joshua Yasa, artinya Allah penyelamat. Yesus itu Sekarang sang firman. kalau Tunggu dulu. eh, Tunggu dulu. Yesus itu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman siapa itu bilang Yesus itu bersama-sama dengan firman? Allah. Siapa bilang? Hmm? Yesus Firman itu berasal bersama-sama dari dengan Allah. firman. Dan firman Yesus itu adalah daging. Allah. Daging, sedangkan Yesus firman itu adalah perkataan. Apakah Yesus sama itu antara firman, perkataan dengan daging? perkataan Allah. Yesus itu perkataan. Yesus itu perkataan yang berinkarnasi. Yesus itu adalah firman yang berinkarnasi menjadi daging, bukan daging. Bagaimana tetapi coba firman yang bagaimana berinkarnasi caranya menjadi daging. perkataan berinkarnasi? Coba bagaimana caranya perkataan berinkarnasi coba? Oh, Anda pengen membatasi Allah seperti manusia begitu? Justru Anda yang membatasi Tuhan menjadi manusia. inilah. Tadi kan Anda sudah menjelaskan, sudah saya jelaskan. Anda- Kristen membatasi Tuhan sampai Tuhannya pensiun. Loh. Ini Paulus dalam surat Filipi 2 membatasi Tuhan. Yohanes pasal 1:3 ya. Menjadi mati di atas tiang salib. Tunggu dulu. Udah suaranya hilang tadi. Lalu lagi Yohanes pasal 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. dari Dia segala sesuatu dijadikan, bukan dari Ya, Yesus betul, tapi dari betul, Tuhan. Yesus. Bukan dari Yesus. Itu adalah firman. Iya. Yesus itu adalah Yesus Allah. itu nanti Yesus ada. Allah penyelamat Bung, bukan? Yesus Allah penyelamat bukan? Yesus firman Allah penyelamat bukan? Yesus Yesus itu itu ada nanti manusia, setelah katanya. ibunya ngeden. Kok bunyi kucing? Tunggu dulu. Baru Yesus Tunggu dulu. ada. Yang Jadi yang menampakkan dirinya menjadikan kepada segala sesuatu Yesaya itu itu adalah tadi Allah Yesus, melalui ya. berfirman. Ya, jadi biar si Zuma ini enggak dangkal wawasannya. Firman itu adalah logika Allah, hikmat Allah, pikiran Allah yang bersama-sama dengan pikiran Allah. berinkarnasi menjadi Tunggu. manusia itu gimana ceritanya? Istilah anak Allah itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Istilah Salah. anak Allah. Makanya Yesus itu adalah Istilah anak Allah itu artinya hamba Anda- yang saleh. Anda baru Amsal kemarin 3 baca nomor Alkitab, 11 nomor 12. Jangan asumsi di sini. Kita paham Bible Tidak kok. ada, saya tidak asumsi, saya pakai data. Amsal Coba buka 3 nomor 11 nomor 12 yang disebut anak Allah adalah hamba Allah. Mama Yohanes Makanya pasal 8 dikatakan ayat orang 42. Israel Yohanes itu 8 sebagai ayat anak-anak 42. Elohim. Maksudnya apa? Hamba-hamba yang intim terhadap Tuhan Elohim. Bukan anak seperti anak ayam, bukan. Belajar lagi. Pendetanya Yohanes sekali-sekali pasal suruh 8 kesini. ayat 42. Tunggu dulu. Yohanes Pasal 8 42. 8 ayat Aku datang 42. bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas Salah. kehendak Dia. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab Betul nggak?
Iya, Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab? Karena aku ada firman. Iya, Enggak sebab aku begitu keluar dan dalilnya. datang dari Allah. Nah, segala Lah, sesuatu yang ini keluar dari membantah. Allah, Lah, tunggu, segala dulu. sesuatu yang keluar Ini dari Allah, apakah Allah? Hehehe. Ya. Segala sesuatu yang keluar dari Allah, apakah Allah? Inilah si Zuma ini, di sisi lain dia bilang Yesus datang dari Maria, di sisi lain dia Loh, kan nggak bisa faktanya bantah memang dia argumennya, dari isi bahasa Maria. Allah. Dia tidak keluar dari Allah, tapi Aduh. keluar dari rahim Maria. Wa makaru Tunggu wa dulu ya. makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu menipu Allah, menipu orang beriman, menipu orang-orang yang punya akal, tapi sesungguhnya makarnya kemudian. 1 apa lagi? Petrus pasal 18 ayat 19 dan 20. 1 Petrus, 1 Petrus pasal 18 ayat 19 sampai coba 20. coba kamu bacakan. bacakan. Kamulah yang Oke, baca. saya bacakan ya. Ya. Kalau Yesus itu benar-benar Allah yang dijanjikan ya oleh Jehovah ya. 1 Petrus. 1 Petrus. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan betul, dirinya. betul. Terus, oke. Lalu yang dipilih sebelum dunia dijadikan Dia itu dipilih manusia sebagai apa? Dipilih sebagai apa? Siapa Tunggu yang dulu. memilihnya? Sebagai penyelamat. Siapa yang Sebagai memilihnya? penyelamat Siapa yang menebus. memilihnya? Yang memilihnya ya pribadi yang pertama. Ya, Perkara yang pertama yang memilihnya. berarti ada yang lebih dulu memilih. Lah tidak, Yesus itu firman yang bersama-sama dengan Allah. Wow. Yesus itu firman bersama-sama dengan Allah. Para. Wah, kok ada yang Amsal 8 Lah, nomor 22. tunggu dulu. Di situ Salomo juga mengaku dipilih sebelum langit digariskan. Itu hikmatnya Salomo Ya membicarakan sama. hikmat. Ini juga hikmat. Ia telah dipilih sebelum Bukan. dunia dijadikan. Yesus di mana pada sebelum Hikmat. dunia dijadikan? Salomo hikmat. Sementara Bukan datang nanti dari Allah, Yesus Salomo. itu ada, makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Pada saat firman itu menjadi manusia, barulah Yesus ada. Makanya ngeden Maria, meow. Salah kok kucing. Iya. Barulah Yesus Saya ada. jelaskan Maka, ya maka ditulislah oleh pengarang itu. Yohanes, perkataan Kepada- Tuhan itu telah menjadi kalian di atas ya. daging. Nah, Bapak benar kan saudara? Kalian di atas. Kalian paham. Bapak Kalian benar paham kan? bahwa Datang inti bawa kekristen dogma, itu- datang bawa Tunggu dulu. doktrin, dihantam pakai Bible sendiri, mampus, masih mau datang besok. Doktrin kan hasil eksegesis, bukan hasil tafsiran logika Nah, seenak eksegesis jidat itu kita yang tafsiran, paman cantik. Eksegesis itu Iya, tafsiran, Wah. bukan hasil tafsiran, tapi hasil eksegesis. tidak pengalaman. Bukan hasil bisa makan, bedakan tapi hasil eksegesis kunyah. dengan eksegesis. Gimana ceritanya? Paham? Anda paham eksegesis dengan eksegesis? Paham lah. Apa beda eksegesis dengan eksegesis? Sumber dan Wah. yang ditafsirkan kemudian. Si Zuma ini eksegesis, dia bukan eksegesis. Zuma ini eksegesis. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, tidak ada pilihan lain untuk menebus dosa. Karena Sekarang dosa gini, tidak bisa disebut siapa beramal. yang Tunggu dulu. menuduh? Dengar. Makanya, Siapa yang makanya- menuduh? Dengar. Siapa yang menuduh Adam itu mewariskan dosa? Siapa yang menuduh? Tidak ada Adam mewariskan dosa, nggak Nah, ada. tadi- Tidak ada istilah dosa keturunan, nggak ada. Preposisi. Adam jatuh Preposisi. ke dalam dosa. Oke? Salah. Anda salah di situ. Lalu apa? Adam jatuh ke dalam dosa, Anda mewarisi dosa, betul? Bukan mewarisi. Begini loh. Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, Dia tidak tahu baik dan buruk. Adam itu tidak tahu baik yang buruk. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia Oke. tahu baik Pada dan buruk. saat Makanya Adam sekarang Adam dan Dengar, kena kamu di sini, Makanya kena kamu Adam di sini, dan kena kamu di sini. Sudah banyak harus pendeta ku buat menyembelih seekor doping domba. kepalanya dengan Domba materi itu ini. siapa itu domba? Sebelum, dengar, domba itu siapa? sebelum Domba itu. Adam, domba. diam. Sebelum Adam makan buah baik dan buruk, apakah Adam tahu baik dan buruk? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi istilah kalau ada, dengar. dosa. Jadi dengar dulu, Dosa. Anda itu Dia statusnya tidak belajar bisa di sini. berdosa. Dengar, Dia Anda tidak tahu yang mengatakan berdosa.
dengar. Anda mengatakan sebelum Adam tahu baik dan buruk, sebelum dia makan buah, dia tidak tahu baik dan buruk. Oke. Status di mana Adam tidak tahu baik dan buruk ketika didatangkan perintah kepadanya, jangan kamu makan ini, karena kalau kamu makan ini, kamu akan kena ini. Kira-kira Adam mengerti tidak perintah itu? Mengerti enggak? Ketika dilarang, jangan kau makan ini ya, ini yang bisa kau makan, ini jangan kau makan. Mengerti tidak Adam di situ? Mengerti tidak dia tentang apa akibat kalau dia makan dan apa akibat kalau dia tidak makan? Mengerti tidak? Udah jelaskan, saya jelaskan ya. Mengerti tidak Adam sebelum dia makan buah ilmu pengetahuan ya, baik dan jahat? Makanya dengar penjelasan saya dulu. Oke. Makanya dengar penjelasan saya dulu. Zuma ini dia memaksa seolah-olah biar ada kesalahan di situ. Tuhan itu menciptakan manusia itu punya free will, kehendak bebas, bukan takdir seperti yang diajarkan oleh abad ke-7 itu yang pakai takdir. Nggak ada itu takdir. Tuhan menciptakan manusia itu Yesaya 45 nomor 7. Kehendak bebas. Yesaya 45 nomor 7. Tuhan sudah mentakdirkan, Tuhan yang mengatur semua, Tuhan yang menciptakan semua kejahatan, kebaikan, Tuhan yang menciptakan. Gepeng. Sekarang permasalahanmu adalah pengakuan tentang Adam jatuh dalam dosa. Iya, ini saya mau jelaskan mengatakan ini. kepada saudara, dengarkan. Saya mengatakan kepada saudara bahwa apakah Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia sudah tahu baik dan jahat? Jawaban Anda apa? Ketika Adam sebelum dia memakan buah itu, dia tidak mengerti yang artinya berdosa, paham nggak? Tetapi dia paham. Tetapi dia kalau dia tidak mengerti baik dan jahat, kalau dia tidak mengerti baik dan jahat, berdosakah dia? Bersalahkah dia ketika dia makan buah pengetahuan tersebut? Berdosa tidak? Salah. Berdosa tidak? Anda salah menafsirkan tadi. Masa Anda bilang Adam tidak tahu yang baik dan jahat? Adam tahu yang baik dan yang jahat. Salah Anda, salah. Tahu yang bayangkan saja. Ketika dia berdosa. Tunggu dulu. Adam tidak mengerti dosa, bukan dia tidak mengerti. Ketika manusia diciptakan punya free will, kehendak bebas, dan Hawa itu dirayu oleh malaikat, yang menjelma menjadi ular, benar nggak? Kenapa jadi malaikat yang makanya mereka tertipu. Mereka tertipu nggak pada saat itu? Fitnah malaikat lagi. Tunggu. Kenapa malaikat lagi yang difitnah? Adam sudah difitnah, malaikat lagi. Sekarang begini, sebelum Adam tahu makan buah tersebut, sabar, jangan terlalu melebar dulu. Anda kemana-mana akan saya timpuk dengan Bible. Sekarang cuma ngomong-ngomong aja dia. Gimana saya mau ngomong ini? Nggak ada penjelasan saya ini. Sebelum Adam makan buah baik dan buruk, apakah Adam tahu kalau dirinya telanjang? Belum tahu. Ya, belum tahu. Kalau telanjang saja Adam tidak tahu, tidak sadar, apalagi tentang makan baik dan buruk, buah baik dan buruk. Maka pertanyaannya kemudian, berdosakah Adam ketika dia makan buah baik dan jahat itu? Berdosa tidak? Ketika dia makan itu, dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dia belum tahu baik dan buruk. Ketika ada orang yang tidak tahu baik dan buruk, kemudian dia melakukan satu keburukan, apakah itu dihitung salah? Ketika ada orang gila yang tidak paham dirinya telanjang, diberikan aturan, jangan kau makan ini, jangan kau ambil ini, lalu dia ambil, apakah dia salah? Sementara dia tidak tahu baik dan buruk. Ketika ada anak bayi, kamu kasih aturan, anakku, jangan kau sentuh ini. Lantas Anda menyimpan di sampingnya panci yang lagi panas, dia sentuh, bayi Anda yang Anda pukul karena dia bersalah, padahal dia belum tahu baik dan buruk. Sehatkah Anda di situ? Kamu tidak paham ya dengan penjelasan saya tadi? Anda yang tidak paham dengan apa yang keluar dari mulut Anda sendiri. Kalau yang keluar dari mulut Anda itulah yang Anda tidak pahami, apalagi yang keluar dari mulut saya. Tidak ada dosa bagi Adam, nggak ada. Saya berkata,
Adam tahu itu kalau mereka makan buah itu. Iya, masuk di Mereka akan telinga dia. jatuh itu, Adam tahu. Masuk di telinga kiri, kanan, keluar di telinga kanan. Kenapa? Karena dia belum tahu baik dan buruk. Nah, Telanjang saja Anda akui. Gimana saya Dia ngomong tidak ini? sadar. Kenapa ada Gimana saya orang ngomong ini? dewasa? Si Dengar, Zuma ada tuh saya orang ngomong ini. dewasa Zuma tuh saya telanjang ngomong ini. telanjang bulat, tidak tahu dirinya kalau dia telanjang. Kenapa? Karena dia tahu baik dan buruk atau karena belum tahu? Belum tahu. Anda jawab tadi belum tahu. Nah, sementara mulut Anda dengan otak Anda itu jaraknya cuma berapa mili, berapa senti. Kenapa tidak bisa connect? Anda sendiri mengatakan Adam belum tahu baik dan buruk. Berarti kalau kita analogikan, Adam di situ akalnya belum terbuka. Karena kenapa? Telanjang saja dia tidak sadar kalau itu adalah aib. Dia tidak sadar kalau itu adalah telanjang. Dia tidak sadar kalau itu adalah tindakan yang tidak manusiawi. Di usianya yang begitu dewasa, matang, manusia pertama lagi, dia tidak sadar kalau dirinya telanjang. Kenapa? Karena belum terbuka akalnya. Begitu makan buah baik dan jahat, barulah terbuka akalnya. Barulah dia 100% murni menjadi khalifah di atas muka bumi, pemimpin atas segala sesuatu, sebab akalnya sudah berfungsi. Maka berterima kasihlah kepada buah yang dimakan, sebab dan makan buah ilmu pengetahuan, Adam mewariskan pengetahuan kepada turunannya. Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, maka keturunannya sampai hari ini masih telanjang kayak monyet, tapi tidak sadar dirinya telanjang. Kamu mau kayak monyet? Mau. Jadi jangan kau fitnah Adam mewariskan dosa. Jangan kau fitnah Adam jatuh ke dalam dosa. Justru karena Adam lah kemudian makan buah baik dan jahat, manusia bisa tahu baik dan buruk, dan akibatnya kita bisa menjadi makhluk yang menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau kita sama seperti kambing, sama seperti monyet, tidak tahu baik dan buruk, kerjanya cuma bikin keturunan. Ingat, Adam dicipta di Gan Eden lengkap dengan keturunannya, lengkap dengan kelaminnya, makanya dibuatkan pasangan supaya dia beranak cucu. Kalau dia tidak makan buah baik dan buruk, dia tidak tahu dirinya telanjang, taunya cuma menaiki mamakna, maka kita akan beranak pinak sama seperti monyet di hutan. Paham? Makanya di Islam itu diwariskan ilmu pengetahuan, kalau di Kristen diwariskan dosa. Ini ajaran apa ini? Kejam kali. Orang baru lahir sudah ada dosanya. Kalau di Islam, orang baru lahir masih dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Ngapain juga Tuhan datang bunuh diri yang seperti anda sampaikan? Pensiun, menjadi manusia untuk menebus dosa. Dosa apa? Adam mewariskan ilmu pengetahuan baik dan buruk, bukan dosa yang diwariskan. Dosa yang ada pada diri manusia dari sejak Adam sampai manusia terakhir nanti, itu ditanggung masing-masing, bukan diwariskan ke orang lain, bukan ditanggung oleh orang lain. Data sudah saya sampaikan kepada saudara. Jadi tinggalkan ajaran agama yang suka memfitnah. Fitnah Adam, fitnah malaikat. Sebentar siapa lagi kau fitnah? Tuhan lagi kau fitnah, mengosongkan dirinya, menjadi manusia. Siapa lagi yang hendak kau fitnah lagi? Habis itu surga pun difitnah. Di surga itu tidak ada kawin-mawin. Di surga itu tidak ada lagi kehidupan kekeluargaan. Di surga orang hidup seperti malaikat. Di surga orang hanya memuji dan seterusnya. Semua difitnah. Ini agama apa ini? Masih ada dajjal yang kita cari, sementara di tengah-tengah kita sudah ada dajjal yang nyata, matanya buta. Orang itu manusia berakal itu diberi dua mata. Apa itu? Mata yang ada di atas kepala dengan mata batin. Sementara Anda cuma bermata satu. Mata yang ada di kepala aja yang berfungsi. Mata batin Anda tertutup. Kenapa? Anda adalah pengikut dajjal. Tanda-tanda pengikut dajjal, hatinya buta, tidak melihat mata hatinya. Mata manusia itu dua, mata di atas kepala dan mata batin. Kalau mata batin sudah mati, berarti Anda pengikut dajjal. Hati Anda buta. Semuanya hanya doktrin, dogma, seperti kambing yang dicucuk hidungnya pakai tali. Sadarilah itu. Semua argumentasi Anda akan dibantah oleh Bible itu sendiri. Kenapa? Orang yang Anda hadapi ini adalah orang yang menafkahkan harta, nyawa, tenaga, waktu, ilmu untuk belajar dan mengkaji buku Dajjal yang dipelajari setiap saat. Paham sampai sini? Anda mau ke kiri, dihantam sama Bible. Anda mau ke depan, dihantam sama Bible. Anda mau ke kanan, hantam Bible. Ke belakang, hantam Bible. Ke atas Bible, ke bawah Bible. Anda mau kemana? Musuh terberat Anda itu adalah Bible. Paham?
Zuma. Kayak anak sekolah minggu saya dengar nakasimu ini. Anak sekolah minggu, dengarlah. Kamu nggak paham konsekuensi dosa itu, kamu nggak paham. Makanya kamu berkata begitu. Nah, saya tidak percaya yang istilahnya dosa keturunan. Siapa yang bilang anak orang Kristen bayi itu berdosa? Siapa yang berkata begitu? Itu konsep dalam agamamu, Roma 5 nomor 12. Kau baca baik-baik. Bilangkan dari tadi, musuh beratmu itu Bayi Bible. mati masuk Bacakan surga, ya. bro. Ku bacakan, hehehe, ku bacakan. Baca. Roma 5 nomor 12 supaya kamu tahu. Kamu lari kemana? Bang Suma ini coy. Kau tidak akan pernah bisa lolos. Ya. Karena bahwasannya dangkal sekali. Gimana? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu manusia Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kucluk. Ada bayi nggak situ? Ada Semua bayi. orang. Kamu pikir bayi itu bukan orang? Hah? Gini loh. Gini apa? Gini Saya apa? saya meneruskan Gini penjelasan apa? kamu. Kamu Tunggu. kemana lagi? Kamu kemana gimana lagi? saya mau ngomong, Tadi kamu kamu ngomong tuh. mengatakan tidak ada di Kristen manusia itu berdosa dari lahir. Ini apa dalilnya? Sebab semua manusia telah berbuat dosa. Sejak kapan anak yang dalam rahim itu berbuat dosa? Sejak kapan? Itu bukan dosa keturunan Zuma yang wawasannya dangkal. Ini. Sebab itu, preposisi. dengar. Itu preposisi. Sebab itu sama Bukan seperti keturunan. dosa telah masuk ke Woi. dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Jawab sama saya. Siapa satu orang itu? Jawab sama saya. Itu Adam. Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Adam satu orang. Dengar. Adam satu orang. Kemudian ada bayi lahir hari ini. Termasuk nggak data ini makan sama anak bayi tersebut? Saya tanya, bayi mati masuk surga nggak? Lah, mati masuk surga karena dia tidak punya dosa. Menurutmu? Betul masuk surga lah. Kenapa di sisi lain Anda bilang bayi Ini bayi berdosa? dalilnya. Hei, ini dalilnya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Preposisi itu namanya Zuma. Reposisi, kenapa ada kitab dianggap suci kalau dia hanya karya majas? Lah, Apa kayak yang majas cocoknya disimpan di mana? museum ini sebagai buku peribahasa atau primbon? Hah? Agama yang paling Jadikan masuk aja akal puisi itu. ini, buku kumpulan puisi-puisi peribahasa kuno. Jangan kau jadikan sebagai firman Tuhan kalau begitu. Agama yang masuk akal itu cuma agama Kristen pelanggar hukum. Iya, Dosa dan agama pelanggaran yang harus masuk akal diselesaikan. itu Tunggu. adalah Kamu agama diselesaikan Kristen, dengan penghukuman. tapi akal yang Dosa dan kejepit pelanggaran bangku tidak sekolah. bisa disogok dengan amal, ya. Itu ajaran abad ke-7 itu yang disogok dengan amal. Jangan percaya itu. Oke, baik. Itu ajaran Kenapa? abad Oke. ke-7. Dihantam Wahyu lagi, udah selesai. dihantam lagi. Di dalam Oke. Alkitab Jika jelas yang sekali sempurna, dikatakan tunggu. manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Hayo, itu apa maksudnya tuh? Apa Gimana maksudnya? ayatnya? Oh, banyak. Kamu mau berapa ratus? 500, 200, 300? Hah? 400, 500? Tunggu dulu. Orang di zaman PL. Saya tanya, Ayub Tunggu, 3. tunggu. Dengar, Anda yang harus dengar. Saya di sini pakar Bible. Anda cuma penikmat doktrin gereja. Bible. Yes. Pakar Bible. Yang ngajarin Bible dari tadi ente saya. Pakar Bible. Yang ngajarin Bible dari saya atau Anda? Pakar Bible. Yes. Kamu pakar Bible. Yes. Oke, orang PL itu masuk surga itu percaya apa? Jangankan orang PL, jangankan orang PL, orang perjanjian baru saja masuk surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Matius 21 nomor 31. Lu mau kemana? Ayo, kamu mau kemana? Ada. Lebih duluan masuk. Dengar. Ini dulu. Pesundal para pelacur dan Zuma itu pemungut nggak pernah cukai baca cukai Alkitab. lebih dulu masuk surga daripada pendeta dan pastor, apalagi jemaat gereja. Nggak Baca pernah kitab kau sendiri. Nangis kau kan? Masih Zuma mau nggak pernah datang. baca Alkitab. Sudah Zuma nggak pernah baca kubilang, Alkitab. jangan kau ikut perang. Kau ikut perang, matilah kau. Pendetamu zaman suruh kesini, PL. Bung. Pendetamu suruh kesini biar ku ajari Tunggu Bible. dulu. Pendeta ente suruh kesini biar ku ajari Bible. Orang zaman perjanjian lama
Aku lebih paham dari kamu Bible. Orang perjanjian lama masuk Kamu surga jauh. dosanya dihapuskan dengan mereka membakar tai sapi. Keluaran 29 nomor 14. Bakarlah tai sapi itu sebagai penebus dosa. Yesaya 6 nomor 7 mencium batu bara menghapus dosa. Kau jangan ajarin saya Bible. Oh, sudah kubilang kan, kau maju ke depan perjanjian ditabrak lama. Bible, lari ke kiri ditabrak Bible, syarat masuk lari ke surga kanan itu ditabrak Bible, mundur ke beriman belakang kepada tabrak Yehova. Bible, turun Bible, naik Bible, la semua pendetamu Yehova sini, yang akan pendetamu datang. suruh naik. Sedangkan Kamu orang besok di zaman perjanjian baru. hari ini sampai Ramadan dari Bang Suma, Bapak pendeta diminta untuk datang berdiskusi dengan Bang Suma, biar diinjili sama Bang lebih Suma. pintar dari Sampai kamu begitu. karena saya lebih paham Alkitab. Ya, orang Kristen itu ketika mereka beriman bahwa dosa dan pelanggaran harus diselesaikan dengan penghukuman, Yesus menggantikan dosa mereka di kayu salib. Di situ sudah nggak lagi bisa digoyangkan oleh kitab-kitab gnostik yang tengah abad ke-7. Oke, baik. Sekarang saya minta tolong, kalau itu imanmu berasal dari Tuhan, kalau imanmu itu berasal dari Tuhan, tolong firman Tuhannya kamu sertakan bahwa dosa manusia ditebus dengan cara membunuh manusia. Saya tunggu. Tuhan 10. 1 2 dosa diselesaikan dengan penghukuman. 3 Tunggu dulu, Yesus itu menebus dosa bukan? Tunggu dulu, Yesus itu menebus dosa bukan? Justru saya minta dalilnya dari Tuhan bahwa Yesus menebus dosa. Saya ulang lagi. 1 2 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 4. sehingga ia mengaruniakan Itu anaknya bukan tunggal. firman Tuhan, itu tulisan Matius. 5 Lah, tulisan tulisan Matius 6. bukan firman Tuhan. Yohanes. Weh, 1 Tunggu dulu. Tulisan Matius 2. bukan firman Tuhan. Lah, pantesan lah Anda nggak paham ternyata. Di mana pengarang Matius? Ternyata Di mana nggak pengarang percaya. Matius pernah didatangi malaikat? Coba tunjukkan Nggak saya. percaya. Di mana Ternyata Matius Zuma pernah ini nggak didatangi percaya. malaikat? Injil. Di mana? Pantesan dari tadi saya jelaskan penebusan dosa lewat surat Paulus, surat Injil dia nggak percaya. Rupanya dia cuma pegang. Saya tanya, pakai kalau PL. Anda mengatakan Matius itu firman Tuhan, tolong tunjukkan kapan malaikat menyatakan diri kepada pengarang Matius. Sebutkan. Di mana tertulis? Di mana? Di mana tertulis? Matius murid Yesus bukan? Bukan. Matius Pengarang tidur bareng Matius Yesus bukan murid Yesus. Matius, Pengarang Petrus, Matius Yakobus, bukan murid Yudas, Yesus. itu makan tidur bareng Yesus. Paulus rasul Yesus Kristus. Tapi penulis Tunggu buku dulu. Matius. Matius bukan Tapi rasul malaikat pengarang Jibril, buku bukan. Matius bukan rasul Yesus murid Kristus, bukan rasul malaikat Yesus. Jibril. Dengarkan, Matius yang adalah disebut juga namanya Lewi itu murid. Tapi penulis buku Matius bukan murid Yesus. Mau dalil? Mau dalil? Kalau Matius pengarang buku Matius bukan murid Yesus, mau dalil? Mau dalil? Mau dalil? Jangan pura-pura enggak dengar. Yohanes. Mau dalil tidak kalau Matius penulis Matius itu bukan murid Yesus? Mau dalil tidak? Mau dalil? Mau dalil? Saya nggak butuh dalil. Dia siap butuh kitabnya lagi. Hore. Lah, karena Anda tidak paham tadi. Itu artinya tikar telah menggulung Anda, bukan Anda gulung tikar. Tikarnya langsung yang menggulung Anda. Masa kan Anda tidak butuh dalil dari kitab sendiri? Penulis kitab saudara Parah ini, parah guru dah, adalah parah. bukan murid Yesus. Saya mau Saya kasih tanya Anda, contoh. tunggu dulu. Saya tanya Anda, Kristen itu pertama kali itu siapa yang bawa Kristen itu? Pertama kali. Paulus. Salah. Apa? Alasanmu dangkal begitu. Alasan Pantesan dari tadi kau apa? bantah-bantah Dengarkan. Sekarang murid-murid Yesus makan babi tidak? Tunggu dulu. Bukan begitu. Anda tidak paham. Murid-murid Yesus ibadah hari Minggu kagak? Kristen itu artinya Murid-murid pengikut Yesus Kristus. ibadah hari Minggu kagak? Murid Kristus, Murid Yesus ibadah Minggu tidak? murid Yesus ibadah secara roh dan kebenaran, tidak terikat ruang dan waktu. Dasar dajjal. Saya tanya, jemaat Itu Yesus yang mengajarkan. Yahudi, jemaat di sinagoge ibadahnya hari apa? Jawab. Itu ibadah Itu Ibu jemaat Budi. yang ke sinagog itu Itu orang Yahudi. Ibu Budi. Orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Makanya Sekarang Anda saya nggak paham tanya, tadi intisari Taurat. jemaatnya Yesus ibadahnya Minggu atau Sabtu? Minggu.
bukan minggu. Kena Secara roh dan kebenaran. Woi, anak tunggu dulu. Jemaatnya Yesus bersunat atau anak tidak paham. bersunat? Jawab. Penjelasan saya dulu. Udah, kamu nggak perlu. Penjelasan Saya saya nggak perlu penjelasan dari murid. Sekarang saya tanya samamu. Kristen pertama kali muncul itu Jemaatnya zaman Yesus Yesus, apa zaman Paulus? pengikutnya Yesus Anda jangan bersunat lari dari atau topik. tidak bersunat? Jawab. Anda jangan lari dari topik. Iya, saya tidak lari. Saya cuma mau buktikan ke Anda bahwa Kristen itu Oke. bukan pengikut. Sekarang saya tanya, jemaatnya Yesus bersunat atau Aduh, tidak? Juma ini. Nah, jemaatnya Yesus bersunat atau tidak? Jemaat Yesus. Bersunat atau tidak? Sunat. Bersunat atau tidak? Saya nggak paham itu istilah sunat itu. Yang saya paham. Tunggu dulu. Yang saya paham begini. Aku bilang, Yang saya paham. bilang, kamu berargumentasi, kamu akan diblender sama Bible. Eklesia Musuh pertama kali terberat muncul Kristen dilakukan oleh itu Yohanes Pembaptis. Bible. Eklesia pertama kali muncul dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Musuh dia membaptis terberat Tuhan Yesus. Kristen itu Bible. Eklesia pertama kali Kenapa muncul orang itu Yohanes Kristen Pembaptis. tidak ada yang hafal Bible? Eklesia Karena tidak mungkin musuh dihafalkan. Yohanes Pembaptis. Karena semakin menghafal Yang Bible, membaptis Yesus, semakin bukan sungsang Paulus. otak Cuma dan bukan semakin batal. dekat kepada mu'alaf. Makanya orang-orang Kristen tidak pernah mau membahas Biblenya, tidak mau menghafal Biblenya. Kenapa? Karena kalau dia hafal Bible itulah yang akan mengantarkannya menjadi mu'alaf. Anda mengatakan Kristen Di mana? adalah murid Yesus. Itu bullshit, itu penipuan, Bung. Murid-murid Yesus semuanya tidak ada yang makan babi, tidak ada yang tidak bersunat, tidak ada yang menyembah Yesus, tidak ada yang kemudian masuk ke gereja, tidak ada ibadah hari Minggu. Itu yang Anda harus pahami. Dan pengikut Yesus tidak pernah menjadikan Paulus sebagai rasul. Paham? Fakta itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Kristen itu adalah orang-orang pengikut Paulus di Antioquia. Setahun mereka menjadi muridnya Paulus, mereka kemudian digelari oleh orang pagan-pagan lainnya di luar Kristen dengan panggilan Kristen. Camkan dan telan itu baik-baik. Itu ilmu dari abangmu Suma. Luar biasa. Luar biasa, Mas. Allah. Allah. Saya sedikit lagi 5 menit mau zuhur. Habis itu gabung lagi kembali. Jadi gitu ya saudaraku, siapa namanya nih, Kocikole ya, saudara Kocikole. Kalau Anda ke gereja, Anda tidak akan pernah menemukan data-data seperti yang Bang Suma sajikan. Kenapa? Kalau data-data ini dibocorkan pendeta, jemaat akan berkurang. Dengan berkurangnya jemaat, maka perpuluhan berkurang. Dengan kurangnya perpuluhan, maka pembayaran cicilan di rumah itu susah untuk dilunasi. Makanya data-data seperti ini itu tidak disampaikan. Yang disampaikan Kristen. kepada kalian itu adalah Yesus Tuhan, Kristen itu Yesus Tuhan. Eklesia pertama kali muncul itu terpujilah zaman Yohanes. namamu. Ya. Tunggu dulu. Wah, Paulus tapi Yohanes. gitu. Kristen Tapi kalau pertama dia kali dari muncul bukaan kayak begini, Eklesia, nggak perkumpulan bisa, jemaat pertama nggak kali bisa. muncul itu di Udah, zaman Yohanes. mantap. Orang Kristen Nggak bisa. Mana berani Orang pendeta Kristen tidak membahas-bahas kayak beribadah begini? hari Nggak Sabat. berani. Karena Nggak orang berani bahas Kristen pendeta kayak gini, nggak beribadah berani. secara roh dan Nggak berani kebenaran. mereka. Orang Coba Kristen beribadah secara roh dan tunjukkan kebenaran, saya tidak terikat ruang dan satu waktu. orang Orang Kristen mutadin boleh nggak ke gereja yang mau hari Selasa? berhadapan Boleh. dengan Bang Suma Boleh nggak berdialog ke kayak gereja hari begini. Rabu? Nggak Boleh. akan pernah berani dia. Paling jadi Tidak penghujat. terikat ruang dan Saifuddin, waktu. Orang Kristen Saifuddin. ibadah secara Siapa roh lagi? dan kebenaran. MKC. Siapa Tidak lagi yang terikat murtadin? ruang dan waktu. Effendi yang orang Aceh. Mana berani diskusi dengan saya? Siapa lagi? Yang murtad itu siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang mengaku Orang Kristen, pengikut Kiai Kristus, murtad. tidak Kiai murtad beribadah itu di hari membahas Sabat. Islam, dia tidak Kristen, membahas Syiah, pengikut padahal dia Kristus dari beribadah Syiah. secara roh dan kebenaran. Kita sudah tantang dia untuk Sebab berdiskusi anak menggunakan manusia bahasa adalah Arab. Tuhan Dia di atas sembunyi. hari Sabat, ya. Oke, Kiai saya murtad jelaskan itu dulu. kita sudah tantang dia berdialog berdebat bahwa- pakai bahasa Arab. Dia nyunsep sama seperti apa? Menantang tapi dia sendiri kabur. Paham? Oke, Ada jelaskan dulu. murtadin di atas Jadi- muka bumi ini yang jadi, paham dia sehingga dia masuk ke dalam Kristen. Ingat, biar teman-teman semua Kristen itu murtadin di paham. atas muka bumi, Dan camkan ini, orang Islam catat. paham. Saya kasih Semua kunci dulu ya, murtadin kunci. yang ada di atas muka bumi ini, Nama dia Yesus. menjadi murtad Nama Yesus bukan itu karena adalah menemukan Yesua kebenaran di Yasa, dalam ya. Bible.
camkan itu. Tetapi mereka menjadi murtad kalau bukan karena ekonomi, nama Yesus itu karena artinya perut, itu di bawah Allah perut, penyelamat, ya. pasti karena Jadi dia Yesus malas itu, beribadah, menjalankan adalah syariat Islam. Itu firman fakta. yang bersama-sama dengan Allah, ya. Tapi Jadi kalau Yesus itu dibilang adalah pikiran dia Allah, masuk logika menjadi Allah, hikmat Kristen Allah, karena itu belajar Yesus. Bible, itu bullshit. Itu adalah sang firman, ya. Sampaikan salamku kepada murtadin. Sampaikan salamku kepada semua murtadin yang ada di Indonesia ini. Bang Suma menantang kalian berdiskusi offline atau online. Murtadin, semua murtadin. Seperti Bang Zuma yang Sampaikan pendeta-pendeta yang ada di gereja umumkan. Bang Suma menantang seluruh murtadin yang ada di Indonesia untuk diskusi offline yang akan diselenggarakan oleh API Apologetik Islam Indonesia, khususnya kepada murtadin. Kita gulung mereka dengan mengatakan bahwa kamu meninggalkan Islam bukan karena menemukan kebenaran di Kristen, tetapi karena di luar daripada itu. Nah, Korintus berkata bahwa jika yang sempurna Tadi dia masih baca mantra juga rupanya. maka yang Ini orang tidak ngomong apa sih? sempurna akan lenyap. Sahabat-sahabat, saya pamit sebentar. Ya, kurang lebih Aduh, 15 kenapa menit. pamit lah? Silakan dilanjut. Pamit Di sini aja, Gurunda. Masih Saya banyak mau yang menyembah Di sini Tuhan aja, Yesus. di sini aja, Gurunda mute Siap, aja. Gurunda. Baik, baik, Di sini aja Gurunda. Siap 86. Tolong gedein saya host. Tadi tolong gedein saya host. Coba ini dari Katolik ya. Ini dari Katolik ya. Kos ini kan tulisannya itu menghalangi host. Tolong host. Oke. Oh, saya sudah Tunggu dulu. buka. Saya sudah buka. Enggak, ini mereka tulisan itu nggak benarkah paham Yesus isi itu syariat Tuhan itu loh. makanya begitu Dengerin dulu, penjelasannya. dengerin dulu, Kos. Iya, Kos. Dengerin dulu. Oke. Ini dengerin dulu, host. Ah, gitu. Kos ya, kos dengerin dulu ya. Ini dari Katolik ya. Ini Sudah. bukan Gimana, bukan Bang Ardi? ya. Siap udah. Ini dari Catholic Identity. Ini Catholic Education tuh edu. Ini bukan Wikipedia. Ini bukan apa namanya? Open source, bukan. Ya, oke ya. Kita cek di sini. Who wrote the gospel and when? Oke ya, siapa yang menulis gospel dan kapan kan gitu kan. Kita cek tadi bilangnya Matius ya. Dari Markus dulu deh. Dari Markus tuh. Markus ya. Bisa bahasa Inggris gak? Kus. Woi. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh ya udah, aku artiin ya. Bahasa Indonesia aja. Ya aku artiin. The authorship of the gospel which bear the name of Mark is unknown. Nih kita artiin ya. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Buset dah, ini kata Katolik sendiri ya. 1, 2. Matius tadi kan katanya Matius. Katanya Ardian Bang Zuma nggak paham Bible. Dengerin dulu makanya yang banyak baca. Saya mau sanggah dulu. Jangan kemana-mana. Saya belum selesai. Jadi Saya kok saya jadi? paham maksud Anda. Ini belum selesai. Markus itu ngomong mengutip sendiri. Markus itu mengutip catatan Petrus dan surat yang pertama beredar itu adalah Yudas Yakobus. Ngarang. Itu saudara kandung Yesus. Tunggu dulu. Dengerin. Surat pertama beredar. Tunggu dulu. Markus banyak kutip catatan Petrus, sedangkan Lukas. Iya, tahun berapa Lukas ditulis? mengutip Tahun catatan berapa ditulis? para rasul. Tahun berapa ditulis? Nah, Markus Berapa ditulis? Di Babylon, ketika dia di Babylon mencatat Tahun berapa? Petrus. Tahun berapa Itu ditulis di Markus. mana? Nah, yang dipermasalahkan. Enggak, saya tanya kapan ditulis? Tunggu. Woi. Loh, saya tanya kapan Apa ditulis? masalahnya di situ? Tahun berapa? Masalahnya di Tahun situ berapa apa? ditulis Markus? Masalahnya di situ Saya tanya apa? Markus ditulis tahun berapa? Jawab pertanyaan saya. Masalahnya di situ apa? Jawab Masalahnya pertanyaan di situ? saya. Enggak ada masalahnya di situ. Jawab Bukan pertanyaan masalah. saya. Kan saya Markus sudah bilang. ditulis tahun berapa? Jawab. Markus itu mengutip Ditulis banyak tahun dari berapa Petrus, kok Markus, mengutip. adalah penyelidiki kisah para rasul. Ngomong Begitu. sendiri dia. Oke. Sudah jelas. Nah, Jawab saya jelaskan pertanyaan lagi. saya. Saya jelaskan lagi. Jangan kemana-mana. Loh, kok ngomong sendiri? jelaskan lagi. Ini orang yang ditanya nyambung tahun nggak sih? berapa Dari ditulis? Paulus. Itu. Saya tanya tahun berapa, Paulus Bung? mencatat. Bung. Tunggu. Paulus mencatat. Saya tanya tahun berapa? Di mana Tahun ya berapa? kisah para rasul ini? Coba saya cari. Tahun berapa ya kisah para rasul? Dia nggak nyambung. Woi,
Tahun berapa ditulis? Woi, Ini pendeta loh, ini pendeta. pendeta kok koplak gini, gimana ceritanya Pendeta nih? ini. Coba ditulis di mana, Markus? Dan kapan ditulis batuk? Coba, tahun berapa ditulis, Markus? Menurut Anda itu kapan? Ye, ditanya kok tanya balik. Ya, kan saya kan nggak tahu penulisannya. Ya, makanya kalau nggak tahu saya kasih tahu. Akui Oke, dulu oke, bahwasanya saya lebih tahu daripada Anda. Diakui dulu. Thank you, Aki Mirror. Ayo, Enggak diakui lah. dulu. Anda nggak bisa tafsir kan Anda habis Anda Saya baca, nggak Anda nafsir, nggak bisa saya tafsir. membaca. Saya membaca dari Katolik, lanjut, saya nggak lanjut. nafsir. Kok Anda baca dari Katolik, Kristen bukan Katolik. Kristen bukan Katolik. Kristen, Anda Kristen Protestan atau Katolik? Saya Kristen Baptis, penerus Yohanes Pembaptis. Bukan Karena Protestan Baptis, berarti. Bukan Protestan. Bukan Katolik. Bukan Protes. Bukan. Bukan Kristen Saya apa? bukan. Saya Anabaptis, penerus Yohanes Pembaptis. Bukan Tahun berapa itu Katolik. ada? Anda mesti saya ngajarin sejarah dulu berarti. Nggak usah kemana-mana. Markus ditulis tahun berapa? Anda paham sejarah Nggak dulu. usah Makanya saya bilang kemana-mana. tadi. Markus ditulis tahun Tunggu, berapa? tunggu. Jangan kemana-mana. Makanya saya tadi Tadi kan bilang, Anda bilang kalau- Markus kalau adalah firman Zuma- Tuhan. Tunggu aku tanya makanya di saya sini tadi ya. bilang Ini di kalau sini. Zuma itu Ini marah. ngomong sendiri dia. Nih Markus. Betul. Ini Betul, firman betul. Tuhan atau bukan ini? Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan karena Firman dia kutip Tuhan. tulisan Oke, firman Tuhan ya. Iya. Sekarang saya Iya. tanya, Dia kutip Markus tulisan ditulis sabar, ditulis tahun berapa firman Tuhan ini? Kalau saya nggak tahu itu tahun berapa, yang saya tahu dia Ditulis di mana? Ditulis di mana? di Babylon. Babilonia itu daerah mana? Lupa juga saya. Larang aja Bukan, terus. yang saya tanya Nih, masalahnya dengerin. di situ apa? Masalahnya Dengerin. di Nih, situ nih, apa? nih, nih, nih loh, ini loh. Masalahnya di situ apa? Diam dulu. Diam. Markus. Nih. The gospel was written in mana ini? Roma. Nih. Udah, diam dulu. Ya. Matius. Dengerin dulu, jangan dipotong ya. Nih saya artikan Matius ya. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Buset dah, tuh nggak diketahui secara pasti. Ini saya nggak tafsir ya. Saya membaca. Ini saya nggak tafsir. Oke. Kemudian dari Lukas. Nih, saya terjemahkan lagi dari Lukas. Tuh. Penulisan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Buset dah. Lukas. Ini kita ke Yohanes. The authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. Masih menyisakan misteri. Nggak percaya nih, tuh. Lari, kabur. Lari, kabar. Kabur. Kabur. Assalamualaikum Pak Moto, Bang Arif. Assalamualaikum Ustadz Mutu, Ustadz Arif. Wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, jadi penulisan ini hanya klaim-klaim saja, klaim dari bapak-bapak gereja, teman-teman ya. Nih, saya bukain kalau nggak percaya nih. Ini dari Alkitab. Tunggu ya, bentar ya. Transmisi Bible, who wrote the gospel. Mana? Ini penulis Bible. Nih, sejarah Alkitab Indonesia. Oke ya, sejarah.sabda.org. Ini hanya klaim-klaim aja nih, teman-teman. Nih ya. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias anak Allah yang hidup, Matius 16:16. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Menyatakan klaim-klaim sendiri. Ngeklaimnya juga tahun 130 Masehi. Padahal ditulisnya tahun berapa? Tahun 60-an. Sisa berapa? 70 tahun. Kemana aja 70 tahun, woi? Kemana aja 70 tahun,
Ngeklaim sendiri, dibantah sendiri. Kucluk. Matius, Markus. Markus. Tahun berapa Markus? Ini masih ya di sejarah Alkitab ya. Tahun 55 56. Tuh kan. Ini Injil Markus ini sekalipun nama penulis tidak disebut dalam kitab itu sendiri, berlaku bagi semua Injil. Dengan suara bulat gereja yang mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil. Suara bulat. Suara bulat. Emang onde bulat. Kucluk. Suara bulat. Ya, Pak Suma. Kata Gurunda tanya ini Pak udah. Suma ya, Pak Suma. Udah Gurunda. Tidak, Ini. orang di bawah bertanya. Oh iya. Ya silakan.